Kalau nggak usah jalan, yang penting di antara dua-duanya nggak ada keluh di situ. Nggak ada ngeluh, nggak ada protes, nggak ada sewa, nggak ada marah. Mau jalan ya udah, apa yang bisa dipakai? Ada jas hujan, ya hujan, payung, payung. Kayak mobil, mobil. Atau mungkin dengan cara hujan itu lah kita membuat kita ini jadi, misalkan kita nggak pernah ngomong yang masih A yang punya mobil tadi kan, kita jadi punya rasan bahasanya kan, punya bahasa. Padahal ya mungkin dulunya kita takut, segan, nggak enak punya dia. Cuma dengan adanya hujan, asbab hujan tadi, jadi kita punya komunikasi. Nah itu kan salah satu. Iya. Ketika kita apa, kita protesnya sama hujan, kita nggak sewa sama hujan. Dan pun ketika kita nggak jadi sekalipun, oh hujan ternyata, ini pun mungkin ada maksud lain lagi. Kan gitu. Iya, Jadi iya. selama kita mengaitkan Tuhan dalam keseharian kita itu, apa ya, nggak lepas kok, semuanya itu diizinkan, semuanya digerakkan, apapun yang kita lakukan, walaupun kita ini memikirkan yang kita pengen lakukan, cuma sejatinya Tuhan yang menggerakkan kita gitu. Tapi nggak kayak kayak anak kecil gitu bang, yang nggak tahu benar atau salahnya gitu, yang dimaksud dengan digerakkan, yang dia nggak tahu sama sekali benar atau salah, terus apa ya? Kalau dimasuk-masukin sama tadi, kalau anak itu dia tuh belum ada logika, belum ada logika sehingga dia merasa feelnya itu yang lebih main. Kan dia ketika dia mau berdiri, dia nggak ngerti kalau jatuh itu sakit. Ya kan, mau lari jalan aja belum bisa. Ya kan, kadang mukanya kebentur apa, sakit, udah sakit tahu sakit, nggak ngerti juga sakit, nangis nangis, udah nangis udah kan. Apalagi banyak anak kecil hari ini berantem, udah bentar lagi langsung temenan, langsung bercandaan, Baik lagi. iya. Kadang gitu, kalau misalkan kalau hal yang itu cara digerakkan, ya mungkin bisa juga masuk, karena dia lebih sesuai ya gini aja lah, Ya udah jalan gitu aja ya. gitu udah, Nggak tahu benar nggak salah, nggak tahu juga nggak banyak apa ya. perhitungan. Nah juga dia nggak ngeluh gitu, mungkin udah nangis nangis terus jatuh ya. Mungkin hampir mendekatin situ ya, yang kita nggak tahu gitu benar atau salahnya, nggak tahu apa maksud dan tujuannya, dan pasti itu mungkin baik ya. Di luar dualitas. Ya, itu Gelap konteks. itu ya kita yang bilang itu gelap ya. Kalau misalkan kita nggak ngerti itu gelap, kita jalan aja, sama aja kok, gelap terang sama aja. Nah, istilahnya kayak gitu, mau gelap kayak mau terang kayak jalan aja, kasarnya gitu bahasanya. Lo Ya, sempat kemarin mungkin penempatan konteksnya itu salah, karena kurang tepat lah. Jika malas dengan berdalih di pergerakan Tuhan kan lucu sebenarnya gitu kan. Oh, gue malas. Ya memang semua ini kan kehendaknya Tuhan. Tapi tetap ada andil kita di sana. Ketika emang kita malas, malas, apalagi gitu kan. Dan ya kurang tepatnya itu ini loh dipergerakan dengan malas. Oh ternyata bukan apa ya, maksudnya nggak ke sana, padahal di dalam diri itu ada sesuatu hal yang membuat gerak. Jangan mentang-mentang ini dibuat pergerakan Tuhan tapi kita udah membuat suatu tujuan dan malah nggak gerak, ya berarti kita kalah sama diri kita sendiri. Lihat tujuan lagi, mungkin aja mikirnya, oh ini suatu tantangan untuk kok gue dipergerakin males gitu kan, untuk tujuan itu. Nah, berarti kan ada sesuatu hal. Nah, pribadi gue itulah yang membuat gerak lagi gitu, trigger lagi. Oh berarti ini tantangannya dibuat males gitu kan, dan lu harus lawan nih. Lu ingat nggak Apa? kata-kata lu 2 atau 3 detik yang lalu Ingat? sekarang? Kata yang pas gitu atau enggak? Semenit yang lalu udah.
1 menit yang lalu. Ingat? Tinggal lihat rekaman Sekarang. sekarang. Hah? Iya. Sekarang. Ingat nggak? Iya konteksnya, penempatan konteks Ingat gua. nggak? Udah ingat apa enggak? Udah coba. Ingat. Apa? Ingat Apa kata-katanya? apaan? Apa? Kata-kata apa? Yang semenit yang lalu. Kata yang lu ucap. Banyak Jadi satu. Apa ingat? konteks yang penempatan konteks yang salah. Kata-kata yang itu. Berarti kalau kita menurut Ari yang tadi barusan gue tanya itu, kalau kita udah nggak inget yang sebelakang itu, Hah? ya udah gitu. Itu mungkin itu salah satu yang diperjalankan, yang dipergerakan. Karena kita nggak tahu, nggak inget gitu. Tapi kalau sekarang yang kita ucapkan itu masih inget, ya itu kendali diri kita gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga. nanti salah lagi. Gua kemarin ngomong apa, nanti salah lagi, nanti kepleset. Kita putuskan untuk itu berikrar begini begitu, memutuskan pengen berubah gini bilang nggak ngerti, ngalir aja Bu mah. Iya, Apa? ini. Tadi bilang ngalir aja, yuk jelas dong, dia nggak peduli yang kemarin, nggak peduli yang depan. Nah, Jelas dong. nah. Dengan ngalir aja salah nggak kalau menurut kita? Karena sementara selama ini kita bilang ngalir aja kayak ikan mati gitu ya. Nah. Kayak gitu. Kayak jangan sampai konteks yang kita tempatkan tadi itu bikin kitanya kepleset. Nah. Sebenarnya kita sudah tahu benar, cuma waspadai kemakluman diri. Ketika kita pakai itu, ya banyak hal yang kita anggap ya menurut kita ini fatal kalau kita nggak lakuin, cuma kita maklum, padahal kita sudah komitmen untuk melakukannya. Itu karena kemakluman tadi. Maklum itu berarti sadar ya? Sadar. Empati yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri itu pun muncul ketika kita tahu bicara tentang kita punya kapasitas, itu pun dan akar diri kita kan ya. Dan akar yang mana takaran itu nggak boleh lebih. Kita punya mangkok, seisi mangkok lah. Ya kan? Nah, ketika kita nggak selalu bilang misalkan wah takaran gua gede, segede apanya kita nggak tahu. Bahkan ketika dilempar batu pun nggak musik. Ibarat kata kalau misalnya kita punya mangkok dilempar batu mah habis airnya. Nah, kalau wadahnya lautan ngaruh nggak? Ya kan? Itu pun salah satu. Dan kita punya menetapkan batasan pada diri kita sendiri, ya kita akan kesulitan untuk melebihi itu. Yang ada mah tumpah. Cuma kalau misalkan kita wadah kita lebih luas lagi, mau hujan 7 hari 7 malam, wadahnya luas. Itu artinya ketika kita mengambil gini, sederhananya gitu. Ketika kita mengambil tanggung jawab dengan kita bilang siap dan bisa, ini akan melebarkan lagi wadah yang kita punya. Iya. Kalau kita tidak mengambil tanggung jawab yang baru dan kita ukur kapasitas, jadi ini nggak akan pernah membuat wadah kita jadi lebih lebar. Ya kan? Contoh, kita tanggung jawab pengen sekolahin adik kita. Iya. Ya. Selama kita ambil itu dan kita fokus serius, berarti perut kita jadi 2. Ketika perut kita jadi 2, wadah jadi lebar. Ketika wadah jadi lebar, asupannya akan lebih banyak. Dari mana? Cuma ketika dapat nggak goyang. Ini buat adik nih. Nah, gitu kan. Ya. Cuma kalau kita fokus pada diri kita sendiri dan kita nggak pernah ambil tanggung jawab yang lain selain dari diri kita sendiri, sebatas itulah wadah yang kita dapat. Ya udah ketahuan juga hasilnya ya, Mang. Seperti itu gitu. Ini berapa nih ukurannya? 350 Jadi mililiter. Lampau. Nah, ini resolusi 2022. Lampaui 2021. Lampaui batasan yang pernah kita terapkan di 2021. Minimal kita tambah deh batasannya.
Mm-mm. batasannya kita tambah. Kita tambah ya minimal ada berubah, kita ada nambah, ada naik dari yang sebelumnya. Jangan sampai kita terjebak sama hal yang sama, batasan yang sama. Jadi kapasitas kita segitu-gitu aja, nggak pernah ada perubahan. Dimana sebatas kapasitas segitu, ketika dikasih air yang baru, air yang lama tumpah. Jelas badannya segitu, ya kan? Kita kasih apa ya di dalam. Kalau kita kasih batu, airnya hilang. Kalau kita kasih yang lain lagi, air lain lagi, air yang lama akan berkurang. Air putih ditambah dengan air merah, enggak. Lama-lama air putihnya habis. Atau air merahnya habis kalau kita tambah air putih terus. Sesuai wadahnya. Tergantikan. Gue setuju ketika emang kita bilang siap, oke. Itu kan memperluas tadi wadahnya itu ya. Itu yang membuat peluang, kesempatan yang sebenarnya itu akan ada. Karena ada bahasa juga kesempatan itu diciptakan bukan ditemukan. Nah, diciptakannya itu mungkin dengan kata siap itu tadi. Karena ada ininya juga bahasanya tuh kayak jadilah tong sampah, terima apapun itu. Ya mungkin kepenerimaan itu kan, terima apapun itu, ngepelnya apa dan lain-lain. Secara enggak langsung di sana pun ada pembelajaran, ada ilmu gitu kan. Entah itu orang buangnya surat-surat, entah itu buangnya emas, kan nggak tahu gitu kan, berharga banget lah. Bisa daur ulang lah. Bisa daur ulang lagi, keren lah. Coba lu flashback belakang, lu bisa punya banyak pengetahuan sampai detik ini tuh karena apa? Nah, banyak dari siapnya kah? Atau nggak sengaja? Kalau dari banyak siapnya kah? Artinya lu secara sadar menambah itu. Iya. Ya kan? Kalau misalkan ngalir ya kita kan udah pasti ya setiap manusia pasti ketemu sama orang-orang baru, kan, sesuatu akhirnya bertumbuh secara alami. Ada orang yang nggak alami, sendiri maju, nambah sendiri terus. Kalau misalkan di situ airnya banyak, datang ke air yang banyak buat nambah air tadi misalkan. Melihat sendiri, melihat. Gak cuma sekedar naruh botol tengah lapangan nunggu hujan, kan sengaja. Artinya dengan kita siap itu kita memutuskan untuk bisa ya melakukan hal yang mungkin selamanya belum kita lakukan. Dengan kita melakukan hal yang baru dengan kata siap tadi, tambahan hal baru, wadah kita jadi tambah luas. Ya siap jangan pernah bareng dengan kapasitas, jangan pernah bawa kapasitas. Kalau gue bicara kapasitas dari dulu mungkin gue nggak pernah tahu banyak hal, nggak pernah berani nyoba, nggak pernah berani ngelakuin hal-hal baru. Bahkan kalau berurusan sampai dengan sekarang bicara tentang instalasi listrik mungkin gue nggak pernah ngerti. Tentang operate komputer mungkin gue nggak pernah ngerti ke arah situ. Ataupun ngomong misalkan public speaking mungkin gue nggak akan pernah bisa. Gue berbicara tentang kapasitas. Sebenarnya kita itu nggak terbatas. Minimal ketika kita berbicara kapasitas kita tahu kemampuan kita, ya anggaplah kita kenal sama diri kita punya kemampuan. Kita ini orangnya yang gampang baperan, kita ini orangnya yang malesan, kalau dia begini kalau macam kita paham sama diri kita. Jadi ini itu modal untuk kita jadi menambah kita, memperluas lagi kapasitas kita, untuk menambah lagi kapasitas kita, sehingga orang nggak selamanya cap kita kayak gitu. Orang nggak selamanya bilang kita, oh dia mah cuma bisanya ini doang, lain mah nggak bisa. Oh dia mah cuma bisanya ngerjain satu doang, nggak bisa banyak. Kalau bisa apa yang kata orang itu kita bisa lakukan, sehingga apa, kita ya tanpa orang bilang, tanpa kita ngomong, tanpa kita ikrar
proklamasikan. Maksudnya dengan apa yang kita lakukan pun kita akan muncul apa, oh ini kalau ada masalah, oh ke si A aja, dia kemarin sempat gini gini gini, apalagi oh si A aja, kayaknya si A semua yang tahu, kayaknya kita semua yang tahu gitu kan, urusan ini urusan itu segala macam. Karena apa? Karena kita tadi wadah kita luas, yang kita dapat banyak. Dengan yang kita dapat banyak tadi, orang tahunya oh si A aja, dia mah bisa semua. Nah, ketika bilang bisa semua, kan belum semua kita bisa, Iya. belum semua. Nah, jangan diputusin, jangan dipatahin, biar orang anggap kita bisa semua, sehingga emang nantinya kita akan bisa semua. Jangan sampai ketika orang sudah mulai muncul nih bilang kita bisa semua, kita yang bilang wah kamu nggak bisa, udah selesai. Orang tadi oh ternyata dia mah cuma segitu, oh lo mau kemarin ngomong bohong lu, ngomongin orang lain kan, oh bohong lu katanya si A bisa semua, ternyata gitu aja nggak bisa. Dari pandangannya malah jelek. Iya, turun malah hilang lagi. Padahal udah kita bangun. Jadi bukan kita mau apa, bukan, ambil yang positifnya. Lihat positifnya, ketika banyak orang yang minta bantuan kita, manfaatnya gitu ya kan? Dengan kita itu punya kemampuan S3 S4, punya ilmu tinggi, tapi nggak pernah ada yang minta tolong sama kita. Apa fungsi dari ilmu yang kita gunakan, yang kita paham, yang kita pelajari? Sayang buat diri sendiri mah ya. Terus sendiri belum tentu juga ada jadi manfaat. Pola mahal. Iya, justru dengan kita yang biasa-biasa aja tapi banyak manfaat, itu dicari. Karena bermanfaat buat orang banyak dari segi mungkin. Sebisa kita yang kita lakukan apa? Itu banyak. Kan gua yang dulu ada tadi gua bilang instalasi listrik, perpipaan misalkan, lagi elektronika. Itu yang gua nggak tahu, istilahnya kayak di sosmed aja gua bilang, oh ini keblokir, karena tadi gue pengen bisa, walaupun nanti akan jadi konsekuensi kesalahan yang gue lakukan itu kan, wah salah nih, tapi untuk yang kedua ketiganya nggak akan terulang itu karena udah tahu kan. Dan ketika nge-share itu jadi manfaat untuk orang. Nah jadi jangan pernah batasin diri kita kan, ya karena kan banyak faktor yang mendukung. Sebenarnya semua itu tergantung ya, kalau kita bilang oh alatnya kurang atau mungkin komputernya yang lemot atau mungkin ini, itu kan karena kita yang ngomong kayak gitu, kontrol kita ke diri kita sendiri. Kita yang bilang nggak bisa, kan belum tentu dengan alat yang segini kita nggak bisa. Padahal mah bisa harusnya gitu, walaupun mungkin hasil akhirnya belum sebagus dengan alat-alat yang lebih canggih kan gitu kan. Tapi bisa, bukan dalam arti mentang-mentang alatnya beda jadi nggak bisa, belum tentu juga hasilnya bisa sama dengan alat yang sama. Tapi ketika kita keterbatasan dan hasil itu maksimal, menjadi nilai plus lagi. Plus udah pasti kita nggak sampai S4, tapi kita punya kemampuan lebih dari S4 ya kan? Apa nggak dicari? Apa nggak jadi sorotan orang, oh ini si A ini kan dia emang nggak lulus SD ya kan, tapi dia sukses, akan jadi gitu kan. Kenapa dia bisa sukses? Karena banyak itu kan, dia lampaui batasannya, dia melewati batasan ya kan? Itu baru berbicara dia bisa sampai ke sukses tadi. Kalau misal dia ngerti dengan batasannya, dia paham dan nggak mau nambah, dia lulus SD bisa apa? Yang lulus SMA aja ketolak kerja, boro-boro yang lulus SD. Tapi kan kalau dia berani ngelangkah, berani keluar dari itu, banyak kok tempat-tempat yang bisa kita kerja, banyak kok tempat-tempat yang bisa kita mulai usaha kita, yang akhirnya banyak juga cerita-cerita orang sukses yang nggak berangkat dari bangku sekolah ya kan? Apakah itu cuma sekedar jadi tontonan aja, cerita pemanis aja? Apakah kita nggak mau ngebuktiin hal itu benar kan gitu? Masa kita jadi orang yang tepuk tangan doang? Jangan salah ya, kita memang manusia
bisa rencana, bisa kerja, bisa usaha aja, cuma nggak pernah tahu hasilnya. Cuma kita udah bisa pastikan hasilnya kalau kita udah nggak pernah nyoba, udah tahu hasilnya apa, nggak akan pernah berubah. Coba dah dan mulailah dari sekarang. Lakukanlah Lakukan. kecil apapun itu, mulailah dari hal kecil. Kata Bang Kadek, kata ibu juga sih itu. Oke, udah. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi buat kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.